Dear brothers and sisters, senang bisa ketemu dengan konten ini lagi. Maaf agak lama, tidak muncul karena sibuk mempertahankan pekerjaan dari dampak situasi darurat COVID-19. Semoga semua sehat dalam perlindungan Tuhan. Saudara-saudara, sekarang ikuti saya. Jalan-jalan mencari something new, mencari sesuatu yang baru yang dapat kita renungkan untuk pertumbuhan iman kita bersama. Saat ini saya sudah berada di Bendung Tegalan Pleret, Bantul, Yogyakarta. Dan bahan perenungan kali ini adalah menjadi manusia baru. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tentu kita suka sesuatu yang baru, karena setiap orang tentu suka something new. Tapi tahukah kita bahwa menerima sesuatu yang baru juga tidak mudah? Kita tahu madu sudah dikenal sejak manusia purba. Rasanya yang manis dan sangat bermanfaat untuk kesehatan kita. Bahkan di dalam Alkitab dan di dalam Al-Quran juga menyebutkan madu. Tentu sulit untuk mendapatkan madu hutan pada saat itu. Kemudian manusia mengenal tanaman tebu yang batangnya manis berair dan mulai dimakan. Dan di tahun 1940-an, oleh perkembangan teknologi, batang tebu diproses menjadi gula putih yang manis. Apakah langsung dapat diterima gula putih dari tebu ini? Apakah dapat diterima dan langsung dikonsumsi orang sebagai bahan pemanis? Ternyata tidak. Mula-mula orang sangsi dan takut akan adanya dampak negatif bagi tubuh. Tidak beda dengan penemuan produk-produk penyedap rasa untuk masakan-masakan kita, karena ilmuwan mengatakan mereka beracun. Orang takut dan tidak mau langsung menerima dan mengkonsumsi. Tetapi sekarang kita tidak dapat hidup tanpa gula dan penyedap rasa dalam masakan kita sehari-hari. Ada juga cerita tentang kentang atau potato yang beracun jika dikonsumsi atau dimakan mentah sebelum dimasak. Pada awalnya, kentang merupakan tanaman liar yang mengganggu dan dibuang begitu saja karena tidak bermanfaat, hanya dibuang. Tapi sekarang menjadi bahan makanan yang mendunia, karena kentang ternyata dapat dimakan setelah dimasak dan bisa dibuat berbagai masakan dari snack renyah, kue-kue, sup, dan lain-lainnya. Berikut adalah cerita tentang bagaimana orang mau menerima kentang sebagai bahan makanan yang berkelas itu. Di awal abad 15, orang Amerika memperkenalkan kentang sebagai makanan pokok ke Eropa, Asia, dan Afrika. Tetapi tidak disukai, bahkan orang-orang Skotlandia tidak mau makan kentang karena Alkitab tidak menyebutkannya. Dan di tahun 1540 Prancis mencoba mengkonsumsi kentang, tetapi mereka sangat tidak menyukai, katanya tidak enak dan membosankan. Baru di tahun 1780 terjadi paceklik pangan di Paris dan langka roti. Akhirnya seorang ilmuwan, Anthony Augustus Parmentier, berupaya bagaimana agar orang-orang mau mengkonsumsi kentang sebagai makanan pokok. Mula-mula dia suruh orang-orang membersihkan ladangnya dan mereka dibayar untuk menanam kentang yang dianggap bermanfaat itu. Lebih dari itu, Parmentier juga membayar orang-orang untuk menjaga ladang kentangnya di siang hari dan malam hari dibiarkan tanpa penjagaan. Parmentier berpikir, karena kelangkaan roti, maka orang-orang akan mencuri kentang di ladangnya dan akan dimakan. Ternyata Parmentier tidak salah. Orang-orang pada mencuri kentangnya di malam hari. Mereka memasak dan memakan kentang karena tidak ingin kelaparan dalam situasi kelangkaan roti. Trik Parmentier berhasil. Orang-orang Paris mulai makan dan menanam kentang di ladang mereka. Ternyata kentang dapat tumbuh di mana-mana dengan mudah di daerah sejuk termasuk di Indonesia. Sekarang kentang menjadi bahan makanan
yang berkelas, yang mendunia. Kita memang selalu curiga dengan sesuatu yang baru. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, sesuatu yang baru biasanya menyenangkan. Memang segala sesuatu ada dampak positif dan dampak negatif, tetapi kita tidak harus terlalu mencurigai sesuatu yang baru. Bagaimana dengan kehidupan rohani kita? Maukah kita menerima hidup baru dalam kehidupan kita untuk menjadi manusia baru? Kita tinggalkan cara hidup duniawi, karena itu cara hidup biasa-biasa saja. Semua orang ingin hidup enak dan terhormat. Setiap orang mengejar untuk mendapatkannya. Inilah yang disebut cara hidup manusia lama atau manusia duniawi. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang." Melalui firman ini kita dapat tantangan. Maukah kita menerima hidup baru, menjadi manusia ciptaan baru? Bukan sekedar manusia duniawi yang biasa-biasa saja, tetapi menjadi manusia rohani yang luar biasa. Bagaimana? Takut? Ragu? Karena harus berubah menjadi rohaniawan, bagaikan pendeta, suster, romo, atau hamba-hamba Tuhan yang lain. Saudara-saudaraku, jangan berpikir terlalu dalam, karena mereka dipanggil dan dipakai Tuhan secara khusus melalui proses yang mungkin sejak kecil. Untuk menjadi manusia ciptaan baru, tidak harus menjadi seperti mereka. Mereka dibentuk dan dipanggil secara khusus untuk menjadi hamba Tuhan. Saudara-saudara terkasih, untuk menjadi manusia rohani, apakah kita harus meninggalkan cara hidup duniawi? Saya katakan tidak, karena hidup kita di dunia ini adalah anugerah yang perlu kita syukuri, yang perlu kita nikmati dan kita pertahankan. Dengan keberhasilan kita secara materi, kita bisa berbuat lebih baik pada orang lain dan dapat berkarya untuk memuliakan nama Tuhan lebih luas. Jika motivasi kita ingin hidup kaya dan terhormat agar bisa memuaskan tubuh kedagingan kita dan untuk bermegah dalam kesombongan, apalagi kejahatan, itulah yang disebut cara hidup duniawi, cara hidup manusia yang belum diperbaharui. Dalam Kolose pasal 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Inilah dasar ayat firman Tuhan untuk menjadi berubah, menjadi manusia rohani. Inilah panggilan Tuhan untuk setiap manusia, yaitu menjadi manusia ciptaan baru di dunia. Lakukanlah apa saja dengan segenap hati, berkaryalah untuk kemuliaan Tuhan. Lakukanlah apa saja sesuai talenta yang Tuhan berikan pada kita sebagai persembahan bagi Tuhan, bukan semata-mata untuk sesama manusia. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, share ke teman-teman dan keluarga.